Nah, baik Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan sekeluarga, dan semoga ilmu ini bisa Bapak Ibu juga sampaikan kepada banyak orang yang membutuhkan solusi ini juga. Dan saya juga berharap apa yang kita dapatkan hari ini adalah sebuah keberkahan, sebuah petunjuk dan hidayah untuk kesehatan Anda sekeluarga, karena tidak ada yang merupakan sebuah kebetulan, semua adalah atas izin dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi pertemuan kita pada siang hari ini juga adalah izin Yang Maha Kuasa, sehingga merupakan hal yang baik sekali jika Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh dalam mengikuti acara ini. Insya Allah semoga ilmu bermanfaat ini menjadi keberkahan dan berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke topik, dan saya bagi acara ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah saya akan jelaskan dulu manfaat propolis. Saya akan jelaskan dulu tentang kesehatan lambung, yaitu terutama perbedaan antara penyakit GERD, gastritis, dan tukak lambung. Nah, jadi mungkin sebagian besar belum paham apa sih beda antara ketiga penyakit ini. Sama-sama masalah keluhan di lambung, tetapi berbeda dari segi penyebab. Dan saya juga akan menjelaskan di babak dua, sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan pertandingan, jadi babak. Jadi sesi kedua adalah saya akan menjelaskan tentang bagaimana propolis dalam mengatasi keluhan-keluhan lambung, terutama untuk GERD, gastritis, dan tukak ini. Dan juga di akhir acara juga saya akan tampilkan jurnal-jurnal medis yang mendukung penelitian ini. Jadi kita berbicara based on evidence medicine, berdasarkan fakta ilmiah, penelitian medis, jurnal secara ilmiah ya. Jadi bukan berdasarkan menurut pendapat orang ataupun menurut kata nenek moyang bahwa propolis itu bagus, ya, bukan kayak gitu, tapi ini berdasarkan penelitian ya. Dan penelitian yang dilakukan ini alhamdulillah sudah melalui beberapa fase, yang sudah bahkan ya penelitian propolis itu sudah sampai ke fase meta analisis ya, luar biasa. Nah, jadi nanti jurnal-jurnal itu juga ini alhamdulillah saya dapatkan dari guru besar saya yang kebetulan hadir di sini ya. Beliau nanti akan juga memberikan penguatan kepada kita, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Al-Mahdi. Terima kasih Pak Prof atas ilmunya yang luar biasa, Masya Allah, berkah apa yang bisa kami lakukan ini. Kalau Pak Prof tidak mendampingi kami, mungkin acara ini juga mungkin tidak bisa terlaksana dengan baik. Oke. Nah, nanti di akhir acara bisa ada tanya jawab. Saya akan memberikan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu ketik pertanyaannya. Mungkin kita tidak bisa buka audio dulu karena mungkin pasti banyak sekali yang akan mau bertanya, karena ini masalah topik yang umum banget yang diderita di masyarakat Indonesia. Silakan diketik pertanyaannya dan kita akan insya Allah berusaha menjawabnya, dan kita akan tanyakan kepada guru besar kita Pak Prof dan Pak Dr. Rizal untuk bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan layar ini. Di sini ada slide tentang manfaat propolis pada kesehatan lambung, GERD, gastritis, dan tukak. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu apa perbedaan dari GERD, gastritis, dan tukak. Nah, jadi orang bilang tuh ada keluhan mah-mah kayak gitu ya. Mah ini sebenarnya istilah dari bahasa Belanda yang berarti lambung ya, istilah umum dari penyakit lambung kalau orang bilang mah itu. Ya, dari bahasa Belanda. Jadi penyakit ini bisa terjadi di kerongkongan sampai ke lambung. Jadi dari kerongkongan sini sampai ke lambung kita, dan gejalanya biasa disebut sindrom dispepsia, berupa nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang atau perut terasa penuh. Jadi gejalanya itu umum banget ya. Dan itu semuanya umum pada ketiga kasus ini. Kadang gejala ini hampir semuanya mengalami kayak gitu. Jadi penyakit MAH, gastritis, GERD, dan tukak sebenarnya adalah 3 penyakit yang berbeda. Jadi maksudnya dari penyebabnya yang dia berbeda. Nah, sebagian besar orang awam menganggap 3 penyakit tersebut adalah penyakit yang sama, ya, dari gejalanya mirip, tapi gejalanya mirip dan keluhannya mirip dan pengobatannya pun mirip, tetapi kausal atau penyebabnya itu yang berbeda. Dan ini yang akan menentukan progresivitas penyembuhan kalau kita mengetahui penyebabnya. Nah, kita masuk ke selain perbedaannya ya, sebelum kita masuk ke lebih ke detail dari masing-masing penyakit, kita juga harus mengetahui juga gambaran umum tentang GERD ya. Jadi GERD itu juga salah satu yang lagi marak banget dialami masyarakat Indonesia saat ini. Karena apa? Karena GERD ini dipengaruhi oleh pola hidup ya, pola makan kita, dan juga faktor pikiran. Jadi gastroesophageal reflux disease merupakan kondisi di mana adanya reflux atau keluarnya cairan lambung ke dalam esofagus atau kerongkongan kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat anatominya, nanti saya tampilkan. Itu ada kerongkongan,
esofagus istilah medisnya. Dan salah satu gejala yang kerap muncul adalah rasa nyeri di daerah dada bagian bawah. Biasanya dideskripsikan sebagai rasa terbakar, heartburn ya di daerah sini. Dan biasanya ini dijumpai pada kasus-kasus yang sudah agak lama terjadi dan sensasinya juga diikuti dengan rasa sulit menelan, ya sulit rasa menelan kayak ada yang ganjel kayak gitu, mual dan rasa pahit di lidah kita. Nah itu GERD. Nah sedangkan tukak lambung adalah akibat dari kerusakan. Tukak itu artinya luka ya, luka lambung. Ini akibat dari kerusakan lapisan lambung yang terus-menerus berlanjut dan menyebabkan luka atau tukak, di mana luka itu bisa terbuka di dalam lambung kita. Jadi gejala yang timbul dapat sebagai dispepsia, seperti nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, atau perut terasa penuh. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ketiga-tiganya ini mirip gejalanya semua. Jadi ya rasa sensasi kayak gitu ya, terbakar, nyeri, tidak nyaman di ulu hati, mual, muntah, sendawa. Nah, jadi karena gejalanya mirip, dan catatan nih, semua gejala ini tidak juga harus terjadi pada satu pasien. Jadi misalnya orang divonis gastritis ataupun GERD ataupun luka dan dia mengalami semua ini, enggak. Jadi beda-beda antar pasien dan bisa saja misalnya pada saat ini, bulan ini, minggu ini dia mengalami nyeri ulu hati hebat, tapi tidak bersendawa, tidak muntah. Tapi di bulan depan kambuh yang gejala yang muncul itu adalah muntah, mual dan sendawa. Mungkin di bulan depan lagi rasa perut kembung yang muncul. Bulan depannya lagi, jadi bisa berganti-ganti gejalanya dan juga bisa berbeda-beda setiap pasien. Nah, unik banget ya keluhan lambung ini sebenarnya. Nah, tapi baik kalau kita pelajari lebih detail lagi tentang penyakit ini. Jadi gastritis, kita masuk ke bagian pertama yaitu tentang gastritis. Ya, kalau bahasa medis gaster itu artinya lambung ya. Jadi kalau gastritis semua yang ada tistisnya itu adalah peradangan, artinya suatu inflamasi atau peradangan. Jadi gastritis adalah peradangan pada lambung. Jadi merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Nah, mungkin waktu kita belajar biologi, waktu kita SMP apa SMA, kita belajar tentang namanya pepsin ini. Nah, ini untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan oleh asam lambung. Jadi kan lambung kita itu ada epitel-epitelnya, dan itu dilapisi oleh lapisan mukosa untuk menghindarkan kerusakan akibat produksi asam lambung yang terjadi. Nah, kan asam lambung itu bisa meningkat produksinya disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena makanan, bisa juga pikiran, kecapean, kelelahan, atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan asam lambung itu naik. Jadi ada dinding pelapisnya namanya mukosa epitel lambung. Nah, jadi mukos ini tebal, dinding lapisan ini tebal Bapak Ibu, berupa lendir ya, tebal. Tapi kalau dia rusak, maka dinding lambung akan rentan mengalami peradangan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada gambar dinding lambung yang normal dan dinding lambung yang mengalami gastritis atau infeksi peradangan. Nah, kita lihat sekarang dulu. Gastritis itu adalah penyakit peradangan pada lambung ya. Kita bagi dua jenis. Yang pertama adalah yang bersifat akut dan yang kedua yang bersifat kronis. Nah, gastritis akut maksudnya itu apa? Akut tuh maksudnya tiba-tiba terjadi gitu loh. Gastritis akut peradangan pada lapisan dinding lambung yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi bedanya kronis dan akut itu adalah, jadi kalau istilah di masyarakat awam, akut itu dikatakan sebagai sesuatu yang berat sekali, terjadinya seketika dan kayak gitulah ya istilah akut tanda petik. Tapi sebenarnya akut dalam dunia medis itu adalah faktor yang penyakit yang baru terjadi barusan atau tiba-tiba muncul. Dan bukan jangka lama, bukan proses yang sudah lama berlangsung. Nah, jadi gastritis akut yang terjadi tiba-tiba tadi menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara, jadi temporary aja. Tiba-tiba nyeri, habis itu berangsur-angsur dia pulih. Nah, sedangkan gastritis kronis adalah peradangan di lapisan lambung yang terjadi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama. Nah, nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan gastritis yang akut. Ya, kalau akut tuh kayak tiba-tiba kayak seperti berat banget kondisinya, tapi habis itu bisa mengalami perbaikan dengan cepat. Tapi kronis itu dikit-dikit, tapi
ya itu malah nanti di kemudian hari yang akan jadi parah gitu ya. Jadi nyerinya lebih ringan. Nah, jika terjadi dalam waktu yang lama, munculnya sering, nah inilah yang akan kita khawatirkan. Dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung yang beresiko berkembang menjadi kanker lambung. Nah, ini yang ngeri ya. Bahaya nih. Jadi beberapa kasus saya perhatikan ya, yang datang ke klinik itu ada yang sudah parah banget ya. Dan apa ya istilahnya, kaget juga saya, usianya masih muda. Jadi saya cerita sedikit, ini kasusnya menjadi perhatian buat kita semua. Usianya masih muda, masih SMA, tetapi sudah mengalami gangguan lambung yang parah, hebat sekali. Karena ternyata pola makan yang dia lakukan ini benar-benar tidak sehat. Yaitu hampir tidak mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, hanya mengkonsumsi mie instan. Bahkan kata ibunya, sekali makan tuh bisa 2 bungkus, dan itu dilakukan 3 kali sehari, selama berminggu dan berbulan dan bertahun. Apa yang terjadi? Lambungnya mengalami kerusakan, ususnya pun mengalami kerusakan, sehingga terpaksa harus mengalami kolonostomi karena adanya kanker. Kayak gitu. Nah, ini yang kita ngeri kan, karena jadi kerusakan ini yang berlangsung terus-menerus akhirnya menyebabkan kanker. Dan kalau sudah terjadi kanker, ya kayak kolonostomi tadi, usus besarnya dipotong untuk dibuang kankernya, dan belum bisa disambung sebelum terpulih, dan akhirnya dipasang usus besar tersebut ke dinding perut kita untuk mengeluarkan feses lewat dinding perut. Jadi ada kantong yang menampung feses atau tinja di dinding perut. Nah, itu jangan sampai ke sana ya, nauzubillah zalik. Nah, jadi sepele sebenarnya di awal, tetapi kalau dibiarkan terus-menerus bertahun-tahun, ya itu kan berbahaya juga. Jadi harus dia lakukan segera penanganan secepat mungkin agar tidak berkelanjutan. Nah, gastritis juga dapat menyebabkan penyikisan lapisan lambung. Penyikisan lapisan lambung ini dikenal dengan istilah gastritis erosif, yang dapat menyebabkan terjadinya luka dan pendarahan pada lambung. Nah, jadi kalau sudah ada luka dan pendarahan pada lambung, ada ciri-cirinya ya, biasanya BAB sudah berwarna hitam, tanda bahwa ada pendarahan di lambung karena sifat asam menyebabkan terjadinya ada darah dan asam menyebabkan feses kita berwarna hitam. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan fesesnya berwarna hitam, mungkin ada pendarahan ringan di lambung. Kalau sudah berat ya, kasus melena kayak gitu sudah bahaya banget, itu harus dirawat di rumah sakit kasus emergensi. Harus yang sangat perlu pertolongan segera. Nah, kita masuk ke gejalanya, gejala dari gastritis ini. Nah, gejala gastritis ini yang saya bilang tadi itu agaknya umum dirasakan oleh keluhan-keluhan di lambung untuk beberapa penyakit lambung. Nah, kita lihat nyeri yang terasa panas dan pedih di perut bagian ulu hati, ya. Jadi posisi lambung itu di sini, Bapak Ibu ya. Kalau nanti kita lihat gambar anatomi itu berada di sebelah atas, sebelah kiri. Nah, jadi agak dekat-dekat ke jantung kayak gitu. Jadi kadang-kadang keluhannya itu seperti orang sakit jantung. Tapi dia berbeda ya. Nah, nanti saya jelaskan apa perbedaan antara keluhan lambung, terutama keluhan yang sifatnya seperti GERD tadi, dengan penyakit serangan jantung. Nah, ini yang sering sekali pasien, ini catatan karena banyak sekali kasus ini ditemui, pasien merasa dia seakan-akan memiliki penyakit yang sangat berat, yaitu seperti mengalami serangan jantung, penyakit jantung, sehingga dia harus memeriksakan ke dokter jantung, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu, dan juga makin khawatir karena biasanya dokter mengatakan, oh ini tidak apa-apa, ini bukan jantung, dia nggak percaya, dia pergi lagi ke dokter lain, minta pendapat lain. Akhirnya dia semakin stres. Nah, dengan tingkat stres yang tinggi makin membuat penyakitnya bertambah parah. Jadi mari kita pelajari apa sih bedanya supaya kita tidak bertambah panik dan tidak stres untuk menghadapi penyakit lambung ini. Ya, jadi nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati dan nyerinya kembung, perutnya terasa kembung, ada cekukan, kemudian mual, muntah, kemudian adanya hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, erosif ya, kalau sudah erosif tadi ada terkikis lapisan lambung, sudah mulai ada yang tinja berwarna hitam tadi. Dan juga muntahnya bisa muntah darah apabila terjadi erosif tadi. Nah, jadi kalau sudah parah seperti itu. Nah, catatan, gejala bisa berbeda-beda setiap pasien dan bisa bergantian munculnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisa saja yang kali ini yang dirasakan cuma mual aja.
ya, tapi nanti bulan depan terasa perutnya kembung, lebih dominan kembungnya. Atau nanti bulan depannya terasa nyerinya yang lebih dominan. Jadi bisa berganti-gantian munculnya dan bisa setiap pasien berbeda. Nah, beberapa penyakit mirip gejalanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan antara penyakit lambung dengan beberapa penyakit lain, yaitu antara lain penyakit kronisis, batu empedu, keracunan makanan. Jadi itu mirip-mirip dengan keluhan lambung, tapi berarti kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Untuk membedakan gastritis dengan penyakit-penyakit lain, tentu harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan di rumah sakit atau di dokter, pemeriksaan laboratorium USG ataupun juga pemeriksaan radiologi lainnya dan pemeriksaan darah lainnya. Maka diagnosa harus ditegakkan dengan benar. Nah, penyebab gastritis adalah akibat peradangan pada dinding lambung. Jadi dinding lambung ini tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Jadi dinding lambung kita itu semuanya ada kelenjar-kelenjar yang hasilin enzim ya. Nah, dan juga enzimnya untuk pencernaan dan juga menghasilkan asam lambung. Nah, selain itu dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Nah, rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Jadi, penyebabnya yang paling sering muncul adalah karena infeksi bakteri, yaitu bakteri Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang paling sering menyebabkan rusaknya mukosa pelindung dinding lambung kita. Bisa juga karena faktor usia yang sudah lanjut. Bertambahnya usia, makin tua usia, makin lansia, maka dinding lambung pun semakin mengalami gangguan penipisan dan juga bisa terjadi perubahan struktur pada dinding lambung. Nah, juga minuman-minuman yang sifatnya erosif, ya, seperti alkohol, itu bisa juga membuat mukus di lambung kita terganggu, atau merusak dinding lambung kita. Terlalu sering juga mengkonsumsi obat anti nyeri atau analgetik. Nah, ini Bapak Ibu sering sekali saya mendapati pasien datang dengan keluhan lambung yang hebat akibat mengkonsumsi anti nyeri yang sudah menahun. Biasanya keluhan-keluhan asam urat, ya, keluhan-keluhan rematik lainnya yang memerlukan anti nyeri terus-menerus, ini yang menyebabkan kerusakan dinding mukosa lambung. Obat-obat anti nyeri biasanya yang berupa aspirin, ibuprofen, naproxen, dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa ketahui penyebab kenapa Bapak Ibu harus mengkonsumsi anti nyeri menahun tersebut. Jadi itu yang harus diobati sehingga tidak menjadi ketergantungan obat anti nyeri. Karena anti nyeri itu hanya sifatnya sementara ya Bapak Ibu, mengurangi nyeri sesaat, tapi setelah itu ya akan muncul lagi nyerinya dan itu tidak akan hilang kalau penyebabnya tidak diatasi. Nah, inilah yang luar biasa pada produk lebah ini, Masya Allah. Ya, sedikit saya singgung ya, kenapa saya ingin membahas ini. Karena apa? Karena dibandingkan anti nyeri yang dimiliki oleh obat kimia dan propolis itu berbeda banget cara kerja dan fungsi dan tempat kerjanya. Jadi istilahnya gini, kalau propolis itu dia tuh mengatasi langsung penyebab kenapa bisa terjadi nyeri tersebut. Contoh nih, suami saya sendirilah ya, suami saya ini kan mengalami migrain menahun, sakit kepala yang menahun dan dialaminya sudah sejak tahunan sebelum beliau bekerja, masih mahasiswa lah mungkin ya, sampai beliau bekerja, apalagi ditambah beban kerja, tambah sering migrain, sakit kepala. Nah, jadi selalu mengkonsumsi obat anti nyeri. Nah, jadi anti nyeri itu akan hilang dalam beberapa jam, tapi mungkin besok ya muncul lagi dan harus minum lagi dan seterusnya. Nah, alhamdulillah bertemu dengan propolis itu, apa yang terjadi? Somehow ya, apa yang menyebabkan dia nyeri di kepalanya ini, minum propolis rutin itu terjadi perbaikan. Jadi dia memperbaiki langsung ke penyebab penyakitnya, sehingga perlahan-lahan ketika jaringan itu membaik, rasa nyeri itu pun hilang. Dan mungkin suami saya ini salah satu perokok berat ya, perokok berat yang menyebabkan dinding kapiler pembuluh darah itu menyempit sehingga terjadi vasokonstriksi, apalagi ditunjang dengan kesibukan, kurang tidur, dan pola makan yang kurang bagus. Vasokonstriksi sering sekali terjadi pada pembuluh-pembuluh darah yang halus di otak kita. Nah, jadi sering nyeri kepala itu dialami, tapi dengan mengkonsumsi propolis mungkin ya, alhamdulillah itu tanpa disadari terjadi perbaikan kapiler pembuluh darah sehingga tidak terjadi lagi penyumbatan dan juga tidak terjadi lagi spasma atau vasokonstriksi tadi sehingga aliran darah lancar dan nyeri itu hilang. Sampai hari ini alhamdulillah sudah 12 tahun kami mengkonsumsi propolis, suami tidak pernah mengalami lagi migrain,
yang seperti beliau alami sebelum-sebelumnya. Masya Allah, ya kita bersyukur ya. Jadi bisa kita atasi penyebab-penyebab ini dengan solusi yang ada dalam Al-Quran. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengarkan video yang sangat luar biasa bahwa lebah ini tercantum dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nahl. Jadi Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl, dan inilah yang menjadikan kenapa kita tidak bisa membantah bahwa kok bisa propolis bisa untuk berbagai penyakit. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada lebah untuk membawa obat bagi manusia. Allah berfirman di Quran Surah An-Nahl ayat 6869, Bismillahirrahmanirrahim, yahruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ul linnas. Dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warna, padanya ada obat bagi manusia. Dan terbukti ada sekitar ratusan zat senyawa yang terdapat pada propolis yang bersifat farmakologis atau bersifat obat dan bisa untuk berbagai penyakit yang ada pada manusia. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita yang berpikir. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ada juga beberapa penyakit autoimun yang menyerang lambung dan saluran cerna. Misalnya sindrom bowel disease. Itu penyakit pada lambung yang disebabkan oleh autoimun. Autoimun itu maksudnya imun tubuh kita yang menyerang diri kita sendiri. Harusnya imun kita menjadi tentara pelindung buat tubuh, tapi ternyata yang terjadi imun ini malah membelot menyerang diri kita sendiri. Ya, jadi itu namanya penyakit autoimun. Autoimun ini bisa banyak sekali jenisnya. Bisa ada yang menyerang lambung, ada yang menyerang tulang, ada yang otot, ada yang menyerang organ-organ, ginjal, paru, dan sebagainya. Nah, salah satu yang menyebabkan kerusakan dinding lambung adalah akibat itu tadi ya, penyakit autoimun yang menyerang lambung. Nah, ada juga penyebab lainnya, yaitu adalah Crohn disease. Ya, ini kalau bedanya tadi gastritis dengan penyakit Crohn, ya Crohn ini juga ke lambung sih gangguannya ya, tapi dari kerongkongan sampai usus besar itu bisa saja terjadi Crohn ini. Ya, tapi ini penyebabnya biasanya genetika dan juga ada gangguan imun dan juga faktor lingkungan. Nah, virus juga, suaranya hilang ya? Gimana sekarang suaranya? Sudah muncul lagi? Maaf kalau suaranya ada gangguan sedikit, ini ada telepon yang masuk tadi. Bagaimana? Pak Prof, suaranya sudah ada? Jelas terdengar Bapak Ibu? Maaf. Masih hilang dari Pak Hakim, Pak Jok, Pak Rahmia, suaranya? Oh, sudah jelas. Oke, terima kasih ya. Kalau ada telepon masuk seperti itu, Bapak Ibu langsung terputus dia. Baik, kita lanjut lagi. Jadi, yang bisa menyebabkan juga gangguan lambung, yaitu adalah gangguan dari virus. Ya, virus itu bisa menyebabkan kerusakan mukosa lambung juga. Rokok, nah ini juga nih. Jadi Bapak Ibu kalau ada keluhan mah kronis ya, biasanya tanyakan dulu apakah memang pola rokoknya yang juga terlalu ekstrim rokoknya. Parasit juga bisa melukai dinding lambung, refluks dari empedu, gagal ginjal pun bisa berpengaruh ke epitel mukosa lambung dan ke mukusnya. Kemudian kokain, narkoba, zat korosif seperti racun-racun anti hama juga bisa membuat lambung kita mengalami kerusakan dinding. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mendiagnosa gastritis ini? Jadi, dokter akan bertanya dulu mengenai gejala yang Bapak Ibu alami, lama dideritanya, bagaimana pola hidup Bapak Ibu, dan kondisi kesehatan umum Bapak Ibu. Nah, jadi akan ada anamnesa dulu, tanya jawab dengan pasien. Nah, setelah itu dokter akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jika belum bisa menegakkan diagnosa, tentu akan dilakukan beberapa tes. Misalnya tes infeksi Helicobacter pylori. Bisa melalui sampel darah yang diambil, sampel tinja, dan juga melalui pernapasan urea. Breath test, urea test ya. Jadi bisa dari pernafasan dinilai adanya bakteri tersebut. Nah, bisa juga dilakukan namanya endoskopi gastroskopi, yaitu memasukkan selang khusus yang ada kamera di ujungnya yang kecil ya, untuk bisa melihat bagaimana kondisi saluran cerna kita, lambung kita. Dan jika perlu juga dilakukan biopsi pada saat melakukan gastroskopi tadi, diambil sedikit sampel jaringannya untuk diperiksa di laboratorium. Nah, ada juga pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan foto ronsen. Jadi foto ronsennya ini sebelumnya disuruh menelan dulu cairan barium. Barium ini adalah untuk membedakan gambaran yang akan tampak di foto ronsen. Jadi kalau tidak ada cairan itu agak sulit
mendeteksi adanya perlukaan pada organ tubuh kita. Nah, jadi cairan barium ini ditelan dulu sebelum dironsen, nanti akan kelihatan luka-luka yang terjadi di dinding lambung kita, dinding epitel mukosa lambung. Nah, bagaimana mengobatinya? Jadi pengobatan gastritis ini yang pertama tentu kita memberikan obat-obatan, ya biasanya yang paling umum yaitu golongan antasida yang biasa di pasaran ya seperti Magasida, Dexanta, dan obat-obat lain lagi di pasaran ya yang bisa dibeli bebas di apotek. Nah ini biasanya antasida ini kan sifatnya itu menetralisir asam lambung. Jadi kalau kita minum obat-obat antasida itu akan langsung reda nyerinya karena dia langsung menetralkan asam lambung. Contohnya adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang ada pada brand-brand obat yang ada di apotek-apotek yang bisa dibeli bebas. Nah, penghambat histamin 2 atau H2 blocker. Jadi juga ada obat jenis H2 blocker yang sifatnya ini berbeda dengan antasida tadi. Kalau antasida tadi menetralkan asam lambung, kalau H2 blocker ini akan menurunkan produksi asam lambung. Contohnya adalah ranitidin, semitidin, dan famotidin. Tapi kemarin ranitidin ditarik ya dari pasaran ya, karena katanya bisa memicu kanker. Ya, yaitu walau-walam kita dengar-dengar kabarnya seperti itu jadi agak khawatir juga. Tapi ini adalah golongan dari H2 blocker yang menurunkan asam lambung kita. Produksi asam lambung akan dikurangi. Nah, ada jenis golongan ketiga juga, yaitu penghambat pompa proton, proton pump inhibitor atau PPI, ya, proton pump inhibitor. Jadi dia akan menurunkan produksi asam lambung, tetapi dengan cara dan mekanisme yang berbeda dengan H2 blocker tadi. Jadi kan H2 blocker tadi, penghambat histamin 2 tadi juga menurunkan asam lambung. Tapi yang penghambat proton pump inhibitor ini juga menurunkan asam lambung, tapi cara kerjanya berbeda. Nah, contohnya adalah golongan-golongan omeprazol dan lansoprazol, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar ataupun sering melihat resep itu yang diberikan oleh dokter. Nah, juga akan diberikan obat-obatan sejenis antibiotik untuk mengatasi yang namanya bakteri Helicobacter pylori. Ya, contohnya ya golongan amoxicillin, tetrasiklin, metronidazol, dan lain-lain. Nah, bisa juga diberikan obat anti diare jika ada keluhan diare pada kasus gastritisnya. Nah, tentunya pengobatan gastritis juga lebih kita perbaiki kepada perbaikan pola hidup. Ya, dengan makan yang teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa? Jadi kalau kita makannya sekaligus banyak, tapi jarang, misalnya cuma makan sekali aja di siang hari, paginya nggak makan, sarapan nggak, malam juga enggak, cuma siang doang makannya banyak, itu pun sekali makan banyak banget. Nah, itu kan mengganggu kinerja lambung kita. Akan membuat lambung itu akan kosong lebih lama, menyebabkan asam lambung terproduksi lebih banyak, dan potensi luka pada dinding lambung akan lebih besar. Jadi yang paling baik adalah makannya teratur, pagi, siang, malam itu makan secara rutin 3 kali sehari. Tapi jangan jumlahnya juga berlebihan. Jadi makan secukupnya sesuai dengan sunnah Nabi ya. Makanlah sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Itu yang sangat baik. Dan bantulah dengan adanya makanan tambahan yang porsinya lebih kecil di sela-sela makan besar tadi. Jadi bisa kita makan 3 kali sehari makan besar dan 3 kali sehari makan tambahan yang sifatnya membantu lambung agar selalu ada makanan di dalamnya untuk bisa membantu asam lambung mencerna makanan tersebut. Karena kalau asam lambung terproduksi tapi nggak ada makanan, yang dicerna itu, yang dirusak adalah dinding lambung kita, karena kosong lambung kita kan. Jadi yang dirusak adalah dinding, yang dimakannya itu dinding lambung. Jadi makannya 6 kali sehari. Jadi pagi sarapan, makan misalnya jam 7, nanti jam-jam 10 makan ringan, ya makan snack-snack kayak crackers atau apa, kudapan ya yang sifatnya membantu lambung, terus nanti siang makan besar, nanti jam-jam 3 makan lagi, makan kecil, nanti malam jam 7 makan besar lagi, dan makan ringan itu bisa dilakukan di sela-sela makan besar tadi. Tapi catatan jangan makan pas mau tidur, karena itu akan juga mengganggu sphincter lambung kita. Jadi itu sangat dilarang ya, makan sebelum tidur. Usahakan makan paling lambat 3 jam atau paling tidak 2 jam sebelum kita tidur. Makan yang terakhir sebelum tidur ya. Jadi makannya teratur tapi sedikit-sedikit. Nah, hindari juga makanan yang berminyak, yang asam, yang pedas, beralkohol. Nah, tentunya dalam umat Islam ini
alkohol diharamkan. Kita bersyukur ya. Dan kendalikan stres. Nah, karena salah satu pemicu dari penyakit gastritis ini adalah tingkat stres yang sangat tinggi. Apalagi di pas tanggal-tanggal tua ya, tanggal 20-an ke atas sudah mulai stres muncul gara-gara udah nggak ada lagi pemasukan, akhirnya asam lambung naik, akhirnya kambuh mahnya ya. Wah, luar biasa ini, mudah-mudahan kita akan memberikan solusi buat Bapak Ibu semua. Nah, itulah tadi gambaran mengenai gastritis. Nah, sekarang apa itu GERD? Nah, ini GERD ini sekarang paling sering kita dengar nih, dan ini lagi banyak pembahasannya ya. Jadi GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung yang disebabkan oleh, nah ini penyebabnya ini yang berbeda nih, melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Jadi kerongkongan itu kan panjang nih, panjang ya, mulai dari batas antara mulut kita yang bagian belakang sampai ke lambung, itu kerongkongan namanya. Nah, ini yang terjadi di kerongkongan kita bagian bawah, ada sphincter atau katup yang memisahkan antara kerongkongan dengan lambung kita. Nah, normalnya katup ini akan terbuka untuk memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung dan dicerna. Jadi kalau dia lagi buka karena kita lagi makan sehingga dia turun ke lambung kita buat dicerna. Nah, setelah makanan atau minuman masuk ke lambung, katup ini akan tertutup kencang guna mencegah isi lambung kembali naik ke kerongkongan. Nah, inilah Masya Allah dalam Islam juga diajarkan, kita bersyukur bahwa makan dan minum itu dianjurkan untuk duduk, ya, duduk dengan mengucapkan doa tentunya pada saat mau makan dan minum. Karena pada saat kita duduk, itu katup akan bekerja dengan baik. Jadi tidak akan mengganggu makan proses menelannya makanan. Ya, jadi kadang kalau kita makan sambil berdiri itu akan mengganggu sphincter kita. Nah, pada penderita GERD, katup ini mengalami kelemahan. Jadi dia melemah fungsinya sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Nah, hal ini mengakibatkan isi lambung yang berisi makanan dan asam lambungnya itu juga sendiri naik dia ke kerongkongan. Ya, jadi penyebab GERD adalah lemahnya katup sphincter lambung bagian bawah. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka lapisan kerongkongan akan mengalami iritasi, sehingga peradangan dan lama-kelamaan akan menjadi lemah. Jadi kalau terjadi terus, asam lambung naik terus, itu akan terjadi namanya iritasi kronis, peradangan kronis. Nah, lama-lama lambung ini, sphincternya itu akan rusak. Lemah dulu baru rusak ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di sini ada gastroesophageal reflux disease, gambaran anatomi lambung. Jadi di sini di sebelah kiri ada gambaran lambung yang sehat, di mana sphincternya di sini tertutup, esofagus di atasnya sebagai corong untuk memasukkan makanan ke lambung. Nah, pada saat tidak ada makanan, sphincter itu akan menutup dengan kencang. Tetapi pada saat kita makan, sphincter itu otomatis membuka. Ya, nah pada kasus GERD itu yang terjadi, sphincternya itu melemah sehingga asam lambung itu naik ke kerongkongan kita. Ya, sphincternya terbuka menyebabkan reflux, asam lambung dan makanan naik ke kerongkongan. Dan akan dirasakan namanya burning sensation in the chest. Jadi rasa nyeri dan rasa panas, sensasi terbakar di daerah dada. Nah, ini yang dikatakan mirip-mirip dengan serangan jantung. Ya, Bapak Ibu bisa lihat gambar ya, itu ada katup. Ya, sebelah kanan itu ada katup, dan pada GERD itu katupnya membuka karena dia lemah. Nah, gejalanya gimana nih? Apa ada beda nggak dengan gastritis tadi? Nah, jadi gejala pada GERD biasa terjadi saat asam lambung naik adalah ya, pertama ya rasa asam atau pahit di mulut ya, karena asam itu kan asam lambung ya asam dan akan pahit terasa di mulut, dan sensasi perih atau panas terbakar di dada dan di ulu hati. Nah, kedua gejala ini biasanya akan semakin memburuk saat penderita membungkuk. Nah, kita membungkuk atau kita baring, ya, atau kita setelah makan. Jadi makin terasa nggak enak, sensasi asam dan pahit di mulut ini dan nyeri ulu hati saat itu posisi-posisi. Jadi kalau kita membungkuk kan asam lambung kita bisa turun pada ke kerongkongan karena sphincter tadi lemah.
Dan juga pada saat kita baring, apalagi ini mengalami pasien-pasien susah tidur ya, ini gejala khas juga pada GERD ini. Banyak pasien GERD itu mengalami gangguan susah tidur karena rasa tidak nyaman tadi pada saat mau berbaring. Dan juga apabila setelah makan, itu nggak enak banget. Nah, ini juga ada yang namanya kesulitan menelan seakan ada benjolan di tenggorokan. Ini penyebabnya ini karena iritasi kronis tadi menyebabkan epitel di esofagus atau di tenggorokan kita ini itu akan mengalami kayak cicatrix atau jaringan ikat yang tumbuh akibat iritasi kronis. Jadi seakan-akan dia lumennya atau itunya mengecil. Jadi kayak ada yang ganjel kalau mau nelan itu kayak nggak enak gitu kan. Kayak ada yang nahan gitu kan. Karena iritasi kronis tadi menyebabkan ada jaringan luka membentuk jaringan cicatrix, jaringan parut di daerah situ. Jadi seakan-akan kayak ada benjolan di esofagus kita. Nah, ini juga khas juga ini, gangguan pernafasan. Jadi GERD itu karena asam lambung tadi itu bisa melukai juga pada saat kita melakukan pernafasan di dekat paru-paru kita ini. Jadi kita ada seperti kayak keluhan batuk, rasa sesak nafas, ya, bahkan pada pasien asma ini akan menyebabkan GERD ini semakin sering kumat ya. Jadi asma dan GERD, wah ini sangat menyiksa banget ini. Nah, juga akan ada rasa terganggunya suara agak serak-serak kayak gitu. Nah, di pagi hari itu biasanya kayak nyeri menelan di tenggorokan, sangat sakit. Dan juga ada mual dan muntah, sakit di tenggorokan, terutama pada pagi hari biasanya bangun tidur dan keluar makanan tanpa disadari, ya tiba-tiba langsung keluar makanan kita, ya, gangguan tidur dan kerusakan gigi karena gigi kita rusak oleh asam lambung tadi dan bau mulut ya, halitosis istilah medisnya, baunya khas ya akibat asam lambung tadi. Dan bagaimana cara membedakan dengan serangan jantung? Jadi dia dibilang mirip dengan serangan jantung karena adanya sensasi perih di dada dan nyeri ulu hati. Tapi bedanya begini, kalau nyeri ulu hati atau nyeri dada karena serangan jantung, biasanya dirasakan sangat berat dan menjalar hingga ke lengan, leher, ataupun ke rahang. Dan biasanya muncul setelah melakukan aktivitas fisik yang berat, misalnya habis lari, habis naik tangga, habis jalan jauh, habis angkat-angkat barang, jadi capek, akhirnya langsung muncul keluhan tersebut. Dan biasanya nyeri dadanya itu menjalar ke lengan, ke leher, ke rahang, dan sebagainya. Tembus ke belakang juga biasa ya. Nah, sedangkan nyeri ulu hati karena gejala GERD umumnya disertai adanya rasa asam pada mulut. Jadi kalau pada serangan jantung nggak ada rasa asam pada mulut kita. Nah, dan ini kalau GERD tidak diperparah oleh aktivitas fisik, tahu-tahu aja langsung terasa nggak enak gitu ya, walaupun lagi istirahat atau nggak lagi ngapa-ngapain, langsung aja terasa nggak nyaman kayak gitu. Dan tidak menyebar hingga ke lengan atau ke leher. Nah, jadi perbedaannya lagi yang khas adalah malah pada saat kita istirahat, kita baring, malah keluhan itu makin berat. Makin memberat saat kita berbaring. Kalau jantung kan kalau kita istirahat malah makin nyaman. Ini malah makin berat kalau kita baring. Nah, itulah perbedaannya ya Bapak Ibu. Ini mungkin bisa jadi catatan. Karena banyak sekali kasus-kasus GERD ini orang merasa menyangka dia adalah sakit jantung. Nah, di sini cara membedakannya ya. Nanti bisa Bapak Ibu dalami lebih jauh lagi. Oke. Nah, gimana terapi mengatasi GERD ini? Karena ini GERD ini momok yang luar biasa. Jadi cara mengatasinya adalah tentu dengan obat-obatan seperti golongan antasida, proton pump inhibitor, H2 reseptor blocker yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dan tentunya dengan menurunkan berat badan. Jadi rata-rata pasien GERD adalah pasien-pasien yang agak sedikit badannya besar ya, Bapak Ibu ya. Nah, jika memiliki berat badan berlebih, kasus-kasus ini bisa terjadi. Nah, jadi usahakan turunkan berat badan dan hindari rokok, tidak merokok kalau bisa. Dan pada saat kita tidur, tinggikan kepala kita saat kita mau tidur tadi, sehingga asam lambungnya tidak langsung turun ke kerongkongan, ke tenggorokan tadi. Dan juga tidak berbaring atau tidur setidaknya dalam waktu 2 jam hingga 3 jam setelah makan. Jadi hindari langsung habis makan langsung tidur. Nah, ini nih banyak-banyak yang lagi habis sahur, makan kenyang di sahur langsung tidur. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi ya benar dalam agama kita juga dianjurkan habis sahur ya kita duduk tafakur nunggu sholat subuh, habis itu kita zikir, kita mengaji, kita sampai waktunya duha. Jadi supaya membantu lambung kita untuk bisa mencerna makanan dulu dan menghindarkan penyakit GERD.
Oke, dan juga menghindari makanan-makanan yang bisa dan minuman yang bisa memicu asam lambung naik seperti alkohol, susu, makanan yang pedas, berlemak, coklat. Oh, ini yang paling enak nih, coklat. Mint, kopi. Ini banyak juga ini orang yang kecanduan kopi ya. Yang enak sih kopi, tapi jangan juga berlebihan ya. Dan makanan yang digoreng, goreng-gorengan sangat nikmat, apalagi berbuka puasa pakai gorengan, dan saus tomat. Coba dikurangi semua makanan-makanan ini agar bisa membantu kesembuhan kita. Dan tidak mengenakan pakaian yang terlalu ketat, karena itu akan menambah rasa sesak yang luar biasa. Nah, catatan nih, kondisi normal ketika makan terlalu banyak juga bisa membuat asam lambung naik. Tapi jika muncul 2 kali dalam seminggu, maka inilah penyakit yang perlu diobati. Kadang-kadang kita habis makan banyak, atau kita habis, ini kan kita sering juga ya, ada reflux gitu, makanan juga, asam lambung juga ikut naik. Tetapi kalau sesekali aja, karena kebanyakan makan sih nggak masalah. Tapi kalau udah sering terjadi, nggak kebanyakan makan juga muncul kayak gini, ini yang harus diobati. Kasus-kasus pada wanita hamil juga bisa memicu adanya GERD, obesitas, memicu GERD. Nah, ini yang dianjurkan tadi, makanlah dalam porsi sedikit tapi sering, gunanya untuk memberikan pekerjaan rutin kepada asam lambung. Nah, jika asam lambung menganggur terlalu lama tanpa ada makanan yang masuk ke lambung, maka gas asam itu akan justru memakan protein-protein yang ada di dinding lambung, sehingga bisa menimbulkan nyeri dan gejala GERD lainnya. Dan makanlah dengan tidak terburu-buru, dan punya makanan sampai lumat, jadi halusin. Di gigi kita ini kita gigit dengan baik, punya sampai lumat. Kemudian hindari minum air selama makan, terlalu banyak minum selama makan berlangsung ya. Maksudnya gini, kalau kita makan terus minum air banyak, itu akan membuat perut kita akan kembung dan asam lambung langsung bergejolak. Nah, sebaiknya minum air putihnya terus selesai makan. Seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan dari GERD adalah komplikasinya di kemudian hari, yaitu gangguan yang cukup berat dan mengganggu aktivitas kerja tidur yang bisa menjadi indikasi GERD. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat timbul komplikasi yang bisa merugikan kita. Misalnya, peradangan pada esofagus atau esofagitis yang dapat menyebabkan pendarahan, terjadinya luka, luka, sehingga jaringan parut pada esofagus, sehingga muncul jaringan parut. Jadi esofagus kita ini itu akan membentuk kayak cicatrix jaringan. Kalau Bapak Ibu kena luka, terus ada muncul jaringan parut setelah luka itu, ya kayak seperti keloid gitu di kulit kita. Nah, itu juga terjadi pada esofagus kita ini, kerongkongan kita ini. Ya, jadi akan terasa nggak enak ketika menelan. Nah, karena kayak ada yang ganjil gitu. Nah, jaringan parut ini dapat membuat esofagus menjadi lebih sempit, yang selanjutnya akan mengganggu proses menelan kita. Jadi, mengganggu proses menelan, dan di antara 10-15% penderita GERD yang berkepanjangan dapat memicu masalah kesehatan yang lebih serius. Salah satunya adalah Barrett esophagitis, ya, yang bisa menjadi kanker esofagus di kemudian hari. Ya, Barrett esophagus, ya, penyakit Barrett. Nah, terakhir kita akan membahas tentang tukak lambung. Nah, jadi kalau bedanya tadi gastritis sama GERD, nah Bapak Ibu sudah tahu kan penyebabnya berbeda dan penanganannya juga agak sedikit berbeda. Nah, pada tukak lambung ini yang sering juga kita hadapi, yaitu adalah definisinya dulu nih kita pahami. Jadi tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit ma. Jadi luka atau luka itu ada penyebabnya. Jadi lapisan itu selaputnya kita punya lambung kita itu terkikis. Jadi selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk juga di usus 12 jari, usus halus, ya, di bagian bawah kerongkongan kita. Nah, biasanya orang bilang, oh jangan terlalu banyak makanan pedas atau makanan asam, bisa menyebabkan tukak lambung. Sebenarnya bukan itu penyebabnya, tetapi itu akan memperparah tukak lambung kita. Jadi makanan pedas dan asam bukan penyebabnya, tetapi itu akan memperparah kalau tukak lambung. Penyebab utama dari tukak lambung adalah infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Nah, dan juga lapisan terkikis akibat obat pereda nyeri yang berlebihan, misalnya meloxicam, ibuprofen, dan juga golongan kortikosteroid dan beberapa golongan antidepresan. Jadi ini obat-obat ini dikonsumsi ya bagus untuk keluhan-keluhan, tetapi temporari, tidak berkepanjangan. Jadi kalau kita udah minum
bertahun-tahun lamanya obat-obat anti nyeri, obat-obat kortikosteroid, nah itu tentu akan menyebabkan ini. Jadi kalau sesekali minum anti nyeri ya no problem ya, nggak masalah, sesuai anjuran dokter ikuti. Tapi kalau sudah bertahun jadi ketergantungan, nah ini yang menjadi masalah. Bisa juga tukak lambung disebabkan oleh tumor lambung dan juga bisa disebabkan oleh akibat komplikasi dari radioterapi untuk kasus-kasus kanker. Seperti itu ya. Nah, kita lihat gejalanya gimana nih. Nah, gejalanya ya biasanya gejalanya yang umum tadi ya, seperti mual, muntah, perut kembung, sering bersendawa, dada terasa seperti terbakar, hilang nafsu makan atau mudah kenyang, berat badan turun, sulit menarik nafas, lemes. Jadi gejalanya umum. Tetapi ciri khas dan karakteristiknya ini yang harus diperhatikan. Jadi bedanya dengan GERD dan tadi gastritis adalah ciri khas pada tukak lambung. Apa gejala ciri khas pada tukak lambung? Yaitu yang pertama berlangsung dalam hitungan menit hingga jam. Jadi beberapa menit hingga jam. Kemudian hilang timbul selama beberapa hari, minggu, atau bulan. Dan memburuk di antara waktu makan saat malam hari atau pagi-pagi sekali. Dan makannya makin parah ketika perutnya kosong atau tidak terisi makanan. Dan reda bila perut diisi makanan atau setelah minum obat sakit mah. Tetapi kemudian akan muncul kembali. Nah, ini gejala yang karakteristik dari tukak lambung. Dan ada kasus-kasus tukak lambung yang memerlukan tolongan segera atau emergensi. Ya, segeralah waktu IGD bila muncul tanda-tanda bahaya, yaitu seperti perut terasa keras dan sakit bila ditekan. Tekan ini sakit ya. Nyeri di perut terasa parah dan munculnya tiba-tiba. Dan kemudian BAB berwarna hitam atau muntah seperti warna kopi. Muncul gejala shock seperti pandangan gelap dan keringat dingin. Muntah seperti warna kopi, BAB berwarna hitam seperti aspal, merupakan tanda pendarahan yang memerlukan pertolongan dan penanganan segera di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu jangan disepelekan sakit tukak lambung ini karena bisa terjadi gawat darurat yang berbahaya ya. Bahkan orang bisa sampai anemi, kekurangan Hb di darah kita akibat pendarahan yang dari lambung tadi tanpa disadari ya, anemi. Nah, diagnosanya ditegakkan dengan cara pemeriksaan fisis dulu oleh dokter. Dokter akan mendengarkan dulu, mungkin di awal akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara yang ada di lambung kita dan maupun melakukan palpasi atau penekanan di daerah sekitar lambung di mana nyeri tekan itu muncul. Jadi bisa dilokalisir, oh ternyata lukanya berada di sini kayak gitu. Nah, juga kalau seandainya sudah penyakitnya agak lebih berat lagi, tentu dokter akan menganjurkan untuk melakukan endoskopi gastroskopi, ya, yaitu memasukkan selang khusus yang ada kamera di ujungnya, dan jika perlu diambil sampel atau jaringannya untuk diperiksa di laboratorium untuk mengetahui lanjut penyebab khususnya. Nah, bisa juga melakukan tes laboratorium, mencari bakteri Helicobacter pylori ini dengan melakukan misalnya urea blood test, yang pernafasan tes tadi, untuk mengetahui apakah ada bakteri Helicobacter pylori, bisa dilakukan dengan tes urea pernafasan tadi, dan juga bisa mengambil sampel di darah kita untuk memeriksa bakteri tadi, dan juga bisa mengambil sampel di feses atau di tinja kita untuk mendeteksi adanya bakteri Helicobacter pylori. Dan bisa juga dilakukan tadi ronsen dengan menelan cairan barium sebelumnya untuk melihat adanya perlukaan di daerah lambung tadi. Penanganannya, apa yang dilakukan oleh dokter, ya kalau sudah pendarahan dan penanganan darurat, maka dokter akan melakukan namanya endoskopi yang tapi disertai dengan menyuntikkan obat langsung ke luka. Jadi langsung disuntikan langsung ke lukanya, atau langsung melakukan penyumbatan luka dengan terapi panas. Ini tentu medis rumah sakit lah yang melakukan ini, dokter yang berkompeten melakukannya. Kemudian kalau memang dia Hb-nya rendah sekali, anemi, maka akan melakukan transfusi darah dan juga operasi jika ada lubang di lambung. Nah, kalau sudah lubang kayak gini, perforasi, waduh, ini harus operasi nih. Nggak bisa lagi ya. Jadi jangan tunggu sampai parah banget keluhan lambungnya baru mau berobat ya. Kalau bisa cegah sebelum parah. Jadi kalau udah ada tanda-tandanya segera berobat. Dan insya Allah, slide berikut ini akan membuat Bapak Ibu semakin yakin untuk mengandalkan produk-produk lebah mengatasi penyakit pada lambung. GERD, gastritis, tukak lambung, insya Allah bisa menjadi ada solusinya ya.
Nah, di rumah sakit dokter juga akan memberikan obat-obatan golongan PPI, proton pump inhibitor, antasida, H2 blocker, antibiotik. Dan bisa juga diberikan bismut subsalicylate ya. Obat ini berfungsi untuk melapisi dan melindungi luka dari asam lambung. Obat ini bekerja dengan cara membunuh organisme penyebab infeksi dan melapisi dinding lambung. Bisa juga diberikan misoprostol dan sukralfat untuk melindungi selaput lambung kita. Jadi nanti dokter akan memberikan obat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, gimana pencegahannya? Pencegahannya adalah tukak lambung dapat dicegah dengan beberapa langkah sederhana berikut ini, yaitu pertama, rutin cuci tangan, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa tukak lambung disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, jadi infeksi bakteri. Jadi tentunya higienitas atau kebersihan diri itu yang utama. Ya, jadi cuci tangan terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Ya, cuci bahan makanan dan masak hingga benar-benar matang. Ya, jangan setengah matang. Hindari lalapan yang tidak dicuci bersih. Hindari juga konsumsi minuman beralkohol dan pastikan air yang diminum bersih dan sudah dimasak. Ya, hati-hati kepada minuman-minuman atau apa yang kita tidak yakin kebersihannya. Biasanya nih, saya pernah tanya nih, ada restoran juga agak nakal, ya, airnya itu nggak dimasak ternyata. Ya, jadi setengah gelas itu airnya mentah, setengahnya lagi airnya air panas. Jadi kayak seperti air mendidih, padahal nggak dimasak sebagian. Nah, ini yang bahaya nih, dia ada bakteri di dalamnya yang bisa memicu gangguan tukak lambung tadi. Ya, batasi juga penggunaan obat antiinflamasi non-steroid ya atau OAINs. Perbanyak makan buah, sayuran, biji-bijian, berhentilah merokok dan minum probiotik seperti yogurt. Itu bisa melindungi lambung kita karena ada bakteri baik yang bisa membantu menekan bakteri jahat Helicobacter pylori. Nah, sekarang kita masuk nih, slide berikutnya adalah manfaat propolis untuk kesehatan lambung kita. Jadi propolis ini memiliki kemampuan dalam menurunkan tingkat keasaman atau pH di dalam lambung manusia. Kemampuan ini tentu sangat baik untuk lambung karena jika tingkat keasaman lambung tersebut berkurang, maka lambung tidak akan terluka dan Anda pun tidak akan merasakan rasa nyeri di bagian lambung. Jadi fungsi utama yang paling kita syukuri adalah propolis mampu menurunkan kadar keasaman atau tingkat produksi asam lambung pada manusia. Nah, ini di Tempo ada kemarin disiarkan penelitian dan ini dipublis di tempo.co.id, tempo.co. Ini peneliti menguji untuk menentukan konsentrasi minimum propolis yang dapat membunuh bakteri konsentrasi bakterisidal minimum per kbm dengan melakukan kultur ulang hasil pemeriksaan mikrodilusi pada media agar yang dikasih darah ya. Nah, hasilnya rata-rata nilai konsentrasi bakterisidal minimum propolis yang didapat adalah 2,3 kali nilai konsentrasi hambat minimum propolis. Dapat disimpulkan bahwa propolis memiliki efek sebagai pembunuh bakteri meskipun membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi, kalau bakterinya udah parah di lambung, dia tuh nggak bisa sedikit propolis, harus dengan jumlah yang besar untuk mematikan bakteri yang ada pada lambung kita, bakteri Helicobacter pylori. Nah, sebagai terapi adjuvan atau terapi tambahan, kombinasi antara propolis dan antibiotik standar, baik clarithromycin maupun metronidazole, ternyata menghasilkan efek aditif dalam membunuh beberapa jenis varian genetik bakteri Helicobacter pylori. Artinya, efek yang dihasilkan oleh kombinasi itu setara dengan penjumlahan efek masing-masing zat apabila dikombinasi terpisah. Nah, ini kan berita luar biasa nih. Jadi, antibiotik medis ditambah dengan propolis itu akan meningkatkan efek bisa mematikan bakteri jahat Helicobacter pylori tadi yang akan mengatasi penyakit-penyakit lambung, terutama tukak lambung tadi ya. Jadi, ini berita menggembira. Nah, dekan dari Fakultas Kedokteran UI, Dr. Ari Fahrial Syam menjadi Principal Investigator untuk Indonesia dalam studi ini berharap penelitian dapat membantu
mengatasi masalah resistensi antibiotik dalam pengobatan pasien-pasien tukak lambung. Jadi jujur aja nih, udah banyak masyarakat kita ya, terutama di Indonesia ini yang resisten terhadap antibiotik. Jadi udah kebal bakteri itu terhadap antibiotik buatan manusia. Ya karena memang begitulah sifatnya ya. Bakteri itu selalu membentuk kinerja yang lebih kuat lagi melawan antibiotik yang dibuat oleh manusia. Akhirnya manusia harus membuat lagi antibiotik baru yang bisa mengalahkan bakteri-bakteri tersebut. Nah, tetapi propolis ini, Masya Allah, luar biasa ya. Dia adalah antibiotik alami yang non-resisten. Jadi tidak ada bakteri yang resisten terhadap propolis. Dia antibiotik yang luar biasa dan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala sampai detik ini. Kenapa bisa tidak resisten? Karena insya Allah karena Allah berkehendak menjadi solusi untuk umat manusia. Apa yang ada dalam Al-Quran harus sesuai sampai akhir zaman. Jadi insya Allah bakteri zaman kemudian hari nanti juga akan bisa dikalahkan dengan propolis zaman kemudian hari nanti. Ya, Masya Allah, dan ini yang perlu kita syukuri. Nah, jadi menurut Dr. Ari Fahrial Sam tadi, bahwa spesialis, beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam ya, dan konsultan gastroenterohepatologi. Jadi beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam internis, tapi merupakan konsultan. Jadi di atasnya lagi spesialis yang khusus mendalami untuk masalah saluran cerna, gastro, dan juga hepatologi atau hati, ya, hepar. Jadi menurut beliau, penelitian ini memang masih membutuhkan uji klinis lebih lanjut agar dapat mengetahui lebih pasti efektivitas ekstrak propolis terhadap kuman Helicobacter pylori, khususnya varian genetik yang resisten. Walaupun begitu, melalui penelitian ini kita dapat melihat potensi dari propolis sebagai pengobatan tukak lambung ke depannya apabila mengingat angka resistensi antibiotik standar untuk terapi Helicobacter pylori di negara kita tinggi, ujar beliau. Ya, jadi ini adalah solusi untuk mengatasi resistensi antibiotik yang terjadi di negara kita. Jadi merupakan hal yang luar biasa. Nah, ini di majalah dipublish juga oleh republika.co.id. Jadi oleh Dr. Redesi Susilawati, ya. Hasil penelitian dari Indonesia Wide Study of Helicobacter pylori menemukan bahwa propolis memiliki potensi sebagai pengobatan alternatif untuk tukak lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, dan propolis adalah getah campuran resin alami yang dibentuk oleh lebah madu dari berbagai substansi tanaman, air liur, dan lilin lebah. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi propolis yang digunakan, semakin luas diameter daerah bebas bakteri. Artinya semakin banyak bakteri yang dihambat pertumbuhannya. Jadi konsentrasi ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu sebelah kanan itu ada beberapa kandungan yang terdapat pada propolis. Jadi beberapa senyawa propolis, itu ada ratusan sebenarnya senyawa propolis. Nah, tapi yang saya stabilo warna kuning ini adalah, ini buku dari Bapak Profesor Almadi, rangkuman dari beberapa jurnal-jurnal medis tentunya. Di sini diungkapkan adalah ada beberapa kandungan senyawa propolis yang bisa berhubungan untuk mengatasi penyakit lambung. Yang pertama adalah apigenin, di mana ini adalah untuk penyembuhan luka lambung, ya. Dan kemudian ada akasetin sebagai antiinflamasi atau anti peradangannya, dan kemudian ada galangin, di mana ini bisa sebagai anti Helicobacter pylori. Jadi apa yang bekerja sebagai anti Helicobacter pylori itu ternyata adalah galangin, ya. Jadi ratusan zat dan senyawa yang terdapat pada propolis ini itu luar biasa bekerja sesuai spesifik dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa propolis ini bisa mengatasi berbagai penyakit, karena di dalam kandungan propolis itu terdapat ratusan senyawa yang bersifat farmakologis sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi bisa saja pasien A mengalami penyakit asam urat, pasien B mengalami hipertensi, pasien C mengalami penyakit tukak lambung. Dengan sama-sama mengkonsumsi propolis, ketiga-tiganya alhamdulillah terbantu kesembuhannya. Yaitu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ratusan senyawa itu tadi bekerja berbeda-beda pada setiap reseptor yang ada di tubuh masing-masing yang memerlukan pertolongan dari ini obat propolis tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di layar juga propolis dan tukak lambung. Nah, ini Nah, jadi pada kasus tukak lambung itu propolis dapat mengurangi
keluhan tukak lambung melalui adanya sifat antiinflamasi yang terdapat pada propolis, membentuk lapisan tipis pada mukosa lambung yang luka dan mengurangi keasaman lambung serta mengurangi kejang pada mukosa lambung. Di samping sifat antioksidan propolis yang sangat baik. Ini menurut Tadashi Nakamura, beliau adalah peneliti propolis, yang bukunya disebutkan adalah Protective Effect of Brazilian Propolis Ethanol Extract Against Stress-Induced Gastric Mucosal Lesion in Rats, Jurnal Analytic Bioscience volume 34 tahun 2011. Jadi pada tukak lambung, sifat yang diharapkan dari propolis adalah yang pertama antiinflamasi, yang kedua membentuk lapisan tipis pada mukosa lambung yang luka, dan yang ketiga mengurangi keasaman lambung. Dan yang keempat, mengurangi spasme kejang pada mukosa lambung. Dan yang kelima, antioksidan. Ya, itulah 5 hal yang bekerja pada kasus-kasus lambung yang dimiliki oleh propolis. Masya Allah ya, sangat bermanfaat. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada bakteri yang di layar itu, bakteri Helicobacter pylori, bentuknya kayak gitu ya. Kayak cumi-cumi kalau menurut saya lihat ya. Ada tentakel-tentakelnya kayak gitu. Jadi bakteri Helicobacter pylori adalah suatu bakteri yang menyebabkan peradangan lapisan lambung yang kronis pada manusia. Bakteri ini juga adalah penyebab yang paling umum dari luka borok-borok tukak lambung di seluruh dunia. Infeksi bakteri Helicobacter kemungkinan didapat dengan makanan-makanan dan atau air yang tercemar serta melalui kontak dari orang ke orang. Ya, salaman dengan orang yang kita nggak tahu sih, salaman dengan orangnya baru pulang dari daerah yang kurang higienis, atau mohon maaf nih mungkin baru keluar dari toilet terus salaman dengan kita, nah yang terjadi adalah tertular. Oke, jadi itulah gunanya kita selalu rajin mencuci tangan dan juga bisa menjaga higienitas kita lebih maksimal. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Aruba dan kawan-kawan, propolis dengan dosis 200 mg, maka aktivitas antibakterinya terhadap Helicobacter pylori ternyata lebih baik dibandingkan clarithromycin, spiromisin, dan trimethoprim. Ya, menurut penelitian dari Aruba, the effect of propolis on growth inhibitions of Helicobacter pylori isolated from peptic ulcer patients (KUFA). Nah, ini penjelasannya lebih detail di situ ya. Bahwa ternyata 200 mg aktivitas dari propolis ternyata alhamdulillah lebih baik daripada antibiotik, dari clarithromycin dan sebagainya. Nah, ini penelitian ini sangat berharga ya, dilakukan secara klinis. Penelitian ini dilakukan secara klinis pada manusia dengan hasil yang mengejutkan. Menurut dari Colo LG, Brazilian Green Propolis on Helicobacter pylori Infection, a pilot clinical study Helicobacter tahun 2007 pada halaman ini tanggal 12 Oktober 572 sampai keempat 572 sampai 574 halamannya ya. Ini penjelasannya sangat jelas di sini. Oke, baik, lanjut lagi terakhir ini. Nah, di sini Bapak Ibu kesimpulan-kesimpulan apa saja zat-zat yang terdapat pada propolis yang dapat membantu pada penyakit lambung, baik itu gastritis, tukak lambung ataupun pada GERD. Yang itu yang tadi saya sebutkan adalah apigenin tadi, menyembuhkan luka lambung, akasetin sebagai antiinflamasinya, dan anti Helicobacter pylori pada galangin, dan kemudian pada ferulic acid, itu bisa menghambat aglutinasi efek atau dapat menghambat bakteri gram positif dan negatif, dan juga membantu aglutinan efek atau percepat penyembuhan luka. Jadi kan kalau tukak lambung ada luka lambung tuh. Nah, dengan ferulic acid yang ada pada propolis itu membantu penyembuhan luka dan juga membantu pembentukan kolagen dan elastin pada jaringan ikat fibrosis yang terjadi tadi pada pasien-pasien yang mengalami esofagitis akibat asam lambung yang kronik tadi masuk ke esofagus kita. Nah, dan juga ferulic acid ini membantu memudahkan propolis terserap di lambung kita. Nah, juga propolis itu ada turunan asam sinamatnya dapat meningkatkan pembentukan epitel. Dan juga alhamdulillah adanya kafeik acid sebagai antivirus, karena ada beberapa kasus virus bisa melukai mukosa lambung, dan juga ada antiinflamasi yang dimiliki oleh kafeik acid, dan juga ada anestesi lokal sehingga mengurangi nyeri pada lambung, dan juga adanya antitumor yang dimiliki kafeik acid phenylethyl ester, yang biasanya juga tukak lambung disebabkan oleh tumor ya pada lambung, atau kanker pada lambung,
Adanya juga metil kafeat yang sebagai antitumor, metil feruleat sebagai antitumor juga, ada diterpenoid on klerodan, antitumor dan antibakteri, dan juga ada volatil compound antiinflamasinya dan antimikrobialnya, dan asam amino yang terdapat pada arginin merangsang mitosis sel dan biosintesa protein, dan prolin untuk merangsang pembentukan kolagen dan elastin pada jaringan-jaringan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu bayangkan kompleks sekali. Propolis ini manfaatnya untuk lambung. Nah, ini ada beberapa jurnal yang diberikan oleh Bapak Profesor Al-Mahdi, guru besar kita. Beliau memberikan, nah ini jurnalnya dalam bahasa Inggris ya, mungkin Bapak Ibu nanti yang berminat ya nanti saya share ya. Izin Pak Prof boleh nanti saya share kepada Bapak Ibu yang penasaran. Ini sangat luar biasa nih. Yang pertama, artikel jurnal medis dari Biochemical, ini dari Elsevier ya, ini salah satu jurnal medis yang internasional yang sangat juga kompeten ya. Biochemical dan Biophysical Research Communication membahas tentang kafein, acid phenylethyl ester, an active component of propolis inhibits Helicobacter pylori peptide deformylase activity. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa zat yang terdapat pada propolis, yang zat aktif pada propolis itu dapat menghambat Helicobacter pylori di sini. Nah, di satunya lagi jurnal dari Hindawi, salah satu jurnal internasional kompeten yang membahas tentang propolis and its potential to treat gastrointestinal disorder ya. Jadi di sini dibahas, nanti Bapak Ibu silakan ini mungkin dibahas karena bahasa Inggris ya. Nah, tapi ada yang saya garis-garis bawahi. Nah, ini salah satunya ini tentang GERD ya. Ternyata reflux disease. Jadi propolis juga bisa membantu pada pasien GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi GERD is a mucosal infection caused by contents of abnormal gastric reflux into the esophageal and even the lung. Symptoms of GERD include heartburn, inflammation, and acid regurgitation. Jadi consumptions ya, produk-produk leba, it's a condition of coating of esophagus and stomach lining, thus preventing the upward flow of food and gastric juice, and stimulate the tissue on the sphincter to assist their regrowth and finally reduce the chance of acid reflux. Jadi tugasnya adalah untuk menstimulus ya jaringan sphincter yang terjadi akibat kasus-kasus GERD yang lemah sphincternya. Dan pada kasus-kasus lain juga banyak sekali jurnal medis yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa membahas semua jurnal yang ada, karena ada beberapa jurnal lagi yang Pak Prof ada berikan ke kami sebelum-sebelumnya. Nah, tapi karena waktu, karena sudah di Palembang sudah masuk waktu sholat asar, maka mungkin cukup sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang bagaimana manfaat propolis terhadap kesehatan lambung, terutama untuk penyakit GERD, gastritis, dan tukak lambung. Dan silakan bagi ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat. Namun apabila waktu tidak memungkinkan, nanti bisa japri saja ke saya. Nomor WA saya ada di Instagram. Silakan Bapak Ibu lihat di Instagram, Dr_Kurniati pakai IY _Gani. Dan Anda bisa DM ke saya pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah coba saya akan bantu jawab. Tapi sebelum itu saya akan coba dulu lihat ada yang sudah chat ke saya sebelumnya. Oke, baik. Ya. Ada pertanyaan dari Pak John Predi. Seperti yang Ibu sampaikan, kondisi sakit lambung saya kadang-kadang bisa berubah-ubah efek sakitnya seperti mual dan nyeri di dada. Bagaimana cara mengkonsumsi propolis berapa kali sehari dan untuk menguranginya atau mengobati hemahnya? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana mengkonsumsi propolis untuk kasus-kasus lambung? Oke, ini bagus banget ya. Saya minta waktu 5 menit Bapak Ibu ya sebelum kita tutup. Jadi propolis itu karena sifatnya tadi yang sudah saya sebutkan itu, yang pertama tadi ya mengurangi asam lambung, memperbaiki epitel mukosa dinding lambung ya, terus juga meregenerasi lambung tadi dan mencegah efek-efek luka, inflamasi dan peradangannya. Nah itu Masya Allah. Jadi kita menggunakan propolis itu bagusnya usahakan mengikuti dosis anjuran medis ya. Kalau anjuran medisnya kan ada dosis yang mungkin Pak Prof nanti juga bisa bantu kita untuk menjelaskan. Di situ ada dosis propolis adalah 100 mg sampai 300 mg per kilogram berat badan. Jadi semakin berat kondisi penyakit harus semakin banyak dosis propolis yang dikonsumsi. Apalagi penelitian tadi sudah diungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat konsentrat propolis yang dikonsumsi, maka semakin bagus efek mematikan bakteri
yang ada pada lambung kita. Atau dengan semakin tingginya konsentrasi, maka semakin kuat lagi efek propolis dalam menstimulus atau membantu regenerasi dari epitel mukosa lambung. Jadi tentu jelas dosis itu berpengaruh. Jadi kalau bisa dikategorikan kita bagi 3 kategori, yaitu kasus ringan, sedang, dan berat. Jadi antara ketiga penyakit tadi, GERD, gastritis, dan tukak, kita bagi 3 aja. Jadi kasus yang gastritis ringan, atau GERD ringan, atau tukak ringan, pakailah dosis 100 mg per kilogram berat badan. Atau kurang lebih sekitar 30 tetes propolis 3 kali sehari. Dalam air 1/4 gelas. Airnya boleh air hangat kuku, air biasa, boleh ya. Dan itu usahakan diminum sebelum Anda makan. Jadi kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum Anda makan, dalam keadaan perut kosong, minumlah propolis supaya membantu penyerapannya lebih optimal dan membantu melapisi dinding lambung Anda yang luka. Sehingga ketika Anda minum, rasa nyaman itu ada, sehingga membuat Anda lebih nyaman ketika mau makan. Ya. Jadi kalau kasus ringan, 30 tetes 3 kali sehari. Kalau kasus sedang, naikkan dosisnya kurang lebih 60 tetes. Ini dosis paling kecil sebenarnya, karena kalau sesuai dengan jurnal medis, sebenarnya dosis itu harus lebih besar lagi dari itu. Tetapi alhamdulillah produk yang dimiliki oleh, khususnya ini produk yang kami konsumsi sudah lebih dari 12 tahun adalah Melia Sehat Sejahtera, Melia Propolis, itu konsentratnya juga alhamdulillah dengan dosis segitu aja udah efeknya bagus, maka kita nggak perlu pakai dosis yang setinggi itu, udah lumayan hasilnya ya. Jadi untuk kasus sedang, gunakanlah 60 tetes propolis, minumnya 3 kali sehari, jadi 60 pagi, 60 siang, 60 malam. Dan untuk mengukur sampai 60 tetes itu mungkin kalau ngitung satu-satu tetesannya lama baru ada ya. Jadi gunakanlah ukuran takaran pipet. 1 kali kita pencet kemasan propolis itu kan ada pipetnya ya. 1 kali pencet itu naik 1 cc, itu besarnya 20, banyaknya adalah 20 tetes. Jadi kalau kita butuh 60 tetes berarti 3 pencet pipet. Atau ukuran sendok makan mungkin setengah sendok makan kurang lebih ya, 3 kali sehari sebelum makan. Nah, kalau kasusnya berat ya seperti tukak lambung yang sudah ada muntah darah, BAB hitam, feses hitam, mohon maaf, itu dosisnya minimal tuh 120 tetes atau 1 sendok makan 3 kali sehari. Itu dosis terendah untuk kasus berat. Bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita butuh lebih banyak lagi dari itu, ya silakan ditambah dosisnya karena alhamdulillah propolis itu aman ya, dan penelitian membuktikan sampai 750 gram propolis dikonsumsi itu pun masih aman ya, hampir 1 kilogram propolis diminum itu alhamdulillah masih aman ya. Masya Allah. Nah, seperti itu ya Bapak. Bapak siapa tadi pertanyaannya? Terima kasih. Pertanyaannya mungkin mewakili teman-teman yang lain. Nanti akan ada lagi diskusi lagi lanjut. Mungkin karena waktu kita akan harus sholat asar. Di Palembang juga sudah masuk. Mungkin di kota lain juga sudah masuk. Dan untuk itu kita sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Pak Prof, terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin saya minta tolong Pak Prof. Mungkin penutup bisa menyampaikan sedikit penguatan buat kita, Bapak Prof. Mungkin sepatah kata, 2 patah kata. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Al-Mahdi, beliau adalah guru besar kami semua. Beliau akan menyampaikan beberapa hal penguatan untuk kita semua. Dipersilakan. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Bu Dokter. Menarik sekali apa yang Ibu Dokter sampaikan. Dari sana memang perlu kita lihat bahwa ada 8 macam obat yang perlu untuk menangani penyakit-penyakit yang Ibu Dokter sampaikan tadi. Dan semuanya itu terdapat pada Melia Propolis. Ya, jadi dengan 1 macam propolis, dia sudah dapat mewakili 8 macam obat yang digunakan untuk penanganan penyakit yang tadi gastritis tadi. Ya, nah termasuk GERD itu kan dasarnya pola hidup ya dari style kita. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak makanan yang dapat menyebabkan. Kenapa propolis juga bisa menyebabkan? Karena itu pada prinsipnya kan terjadi semacam pelemahan ya. Nah, pelemahan saja pada otot sphincter tadi, sphincter. Nah, pelemahan itu disebabkan oleh inflamasi. Nah, antiinflamasi juga dijumpai pada propolis. Jadi, luar biasa. Jadi memang sangat komplit dan oke saja semua. Nah, satu hal yang perlu tadi ketika penyakit GERD, teh juga tidak boleh diminum, ya.
ART. Jadi kalau mau berbuka, dia biasa mengalami GERD tadi, ART juga tidak minum, tidak boleh diminum karena itu adalah kelompok-kelompok santin namanya, santin, XAETIN. Di kelompok santin itu teh, coklat, kopi, ya, minum-minuman yang apa namanya, Coca-Cola tersebut, itu tidak boleh juga karena dia juga dapat merangsang reflux. Nah, kemudian menarik sekali Bu Dokter, apa yang disampaikan, memang propolis itu memang luar biasa sekali. Kemudian pylori, mungkin seluruh dunia memang orang kewalahan mengusir pylori. Kenapa? Karena H. pylori tersebut dia mengeluarkan urea, maka untuk mengujinya itu perlu tes urea. Ya, jadi dia mengencing, ya, dia kencing seperti mengeluarkan urea. Akibatnya apa? Lambung yang asam lalu dikasih urea menjadi netral. Nah, maka apapun antibiotika akan kewalahan karena antibiotika itu sifatnya asam atau basa. Nah, sementara tempat pylori ada, dia menjadi netral. Maka antibiotika akan susah bekerja di sana. Nah, propolis adalah yang bekerja di sana. Maka kombinasi propolis dengan antibiotika untuk menghantam pylori tadi memang satu-satunya kajian yang luar biasa. Ya, tanpa antibiotika, insya Allah propolis saja akan dapat bumi hanguskan H. pylori yang bersifat netral tadi. Makanya H. pylori tadi memang diuji dengan pernapasan. Ya, sampai dengan corona yang pakai pernapasan sekarang itu disebut dengan volatile organic compound, senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dari pernapasan, dari jantung, segala macam. Orang juga dapat menentukan kanker dari pernapasan sekarang. Nah, sama dengan minum alkohol kan, ke bau makan jengkol, ke bau jengkolnya kan begitu aja. Itu senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Saya rasa demikian saja ya Bu Dokter. Menarik sekali, Masya luar Allah. biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Al-Mahdi yang sangat kami banggakan, kami hormati atas ilmunya yang luar biasa. Ini merupakan sebuah anugerah karena bisa semakin menguatkan kita untuk bisa terbebas dari keluhan-keluhan berbagai penyakit atas izin Allah, ikhtiar kita karena didukung oleh adanya di Al-Qur'an dan juga penelitian ilmiah yang juga mendukung apa yang dikatakan di Al-Qur'an tadi. Itu yang membuat kami kuat Pak Prof, karena banyak orang yang mungkin belum yakin mungkin dengan khasiat propolis, tapi dengan dukungan penelitian ilmiah dan ada di Al-Quran tadi, maka alhamdulillah keyakinan kita makin kuat dan keraguan semuanya bisa dihapuskan ya. Terima kasih Pak Prof atas ilmunya, luar biasa ya. Itu yang tadi Pak Prof sampaikan, 8 obat-obat untuk lambung ternyata semua ada pada propolis, Masya Allah ya. Nah, itu kita bersyukur sekali. Itulah sebabnya kenapa saya pun mengalami ya gangguan lambung, tapi alhamdulillah sampai sekarang sedang nggak ada lagi keluhan dan juga banyak sekali pasien-pasien kita udah terbebas. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Prof, terima kasih juga di sini ada Pak Dr. Rizal. Mungkin nanti minggu depan mungkin Pak Dr. Rizal kita akan bahas tema lain lagi dan minta tolong Pak Prof dan Pak Dr. Rizal juga untuk memberikan dukungan melalui penelitian-penelitian beliau. Nah, dan mungkin minggu depan topik yang lebih menarik lagi akan menunggu Bapak Ibu semua, insya Allah di waktu dan jam sama dan link yang sama ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa buat Bapak Ibu semua. Salam hormat saya untuk Anda dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka unmute ya Pak Prof ya. Mungkin ada yang saling sapa ya. Ya, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Dokter Rizal.